Yang pertama, tidak memotong rambut dan memotong kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mubarak Azhari. Kali ini akan kita bahas adalah ketentuan bagi kita yang akan berkurban dan ketentuan hewan kurban. Namun sebelumnya, jangan lupa sahabat like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman yang lain. Kurban atau udhiyah ialah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan, di mana tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, anna Rasulullah SAW qala, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Aisyah menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hewan yang layak untuk dijadikan hewan kurban adalah untuk domba berumur 1 tahun atau lebih, sementara untuk kambing berumur 2 tahun lebih, sahabat. Nah, kemudian untuk sapi ketika berumur 2 tahun lebih, dan untuk hewan unta berumur 5 tahun atau lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi, faqala al-awra'u bayyinun awaruha wal maridatu bayyinun maraduha wal arja'u bayyinun dhal'uha wal kasiru allati la tanqa. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang matanya jelas-jelas buta. Yang kedua, yang fisiknya jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang keempat, yang badannya kurus, tidak berlemak. Doa Nabi dalam hadis ketika beliau melaksanakan kurban, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Bisa dipahami bahwa dibolehkan 1 kepala keluarga berkurban untuk keluarganya atau dikenal dengan sunnah kifayah. Penyebutan itu hanya dalam rangka menyertakan dalam memperoleh pahala dari kurban tersebut. Apabila dipahami bahwa berkurban dengan 1 kambing cukup untuk semuanya, maka tidak ada lagi yang berkurban. Orang yang berkurban sunnah memakan maksimal 1/3 dari daging kurbannya sebagaimana keterangan berikut ini. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة بل يتصدق وجوبا بجميع أجزائها ويأكل أي يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا فأقل. Artinya, orang yang berkurban nazar tidak boleh memakan sedikit pun dari ibadah kurban yang dinazarkan, tetapi ia wajib menyedekahkan seluruh bagian hewan kurbannya. Sementara orang yang berkurban sunnah dianjurkan memakan 1/3-nya, bahkan lebih sedikit dari itu. Wala yabi'ul mudhahi min al-udhiyati syai'an min lahmiha aw sya'riha aw jildiha ay yahrumu 'alaihi dhalik wala yasihhu sawa'un kanat manzuratan aw mutatawwi'an biha. Artinya, orang yang berkurban tidak boleh menjual sebagian dari daging, bulu atau kulitnya. Maksudnya, haram menjualnya dan tidak sah, baik itu ibadah kurban yang dinazarkan atau wajib, atau ibadah kurban yang bersifat sunnah. Wa yut'imu wujuban min udhiyati at-tatawwu'i al-fuqara' wal masakin 'ala sabil at-tasadduq bi lahmiha nayyan fala yakfi ja'aluhu ta'aman matbukhan wa du'a al-fuqara'i ilayhi liya'kuluhu wal afdal at-tasadduq bi jami'iha illa luqmatan aw luqmataini aw luqama. Orang yang berkurban wajib memberi makan dari sebagian hewan kurban sunnah kepada fakir dan miskin dengan jalan menyedekahkan dagingnya
yang masih segar. Sementara menjadikan dagingnya sebagai makanan yang dimasak dan mengundang orang-orang fakir agar mereka menyantapnya tidak memadai sebagai ibadah kurban. Yang utama adalah menyedekahkan semua daging kurban kecuali sesuap, 2 suap, atau beberapa suap. Bagi yang berkurban diharuskan melakukan niat berkurban ketika menyembelih atau dengan mentakyin menentukan hewannya sebelum disembelih oleh orang yang diwakilkan penyembelihan tersebut. Yang pertama, tidak memotong rambut dan memotong kuku. Di dalam hadis disebutkan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an syarihi wa adfarihi." Bila kalian melihat hilal Zulhijjah dan kalian akan berkurban, maka hendaklah kalian tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Hal yang disunahkan yang kedua adalah sembelihan dihadapkan ke kiblat dengan berbaring pada sisi kirinya, yaitu binatang seperti sapi dan kambing. Kemudian yang sunnah yang ketiga, untuk laki-laki jika pandai menyembelih disunahkan menyembelih sendiri hewan kurbannya, sedangkan bagi wanita cukup diwakilkan. Serta yang keempat, disunahkan pula bagi yang berkurban untuk menyaksikan proses penyembelihan hewan kurbannya. Demikian sahabat, semoga konten ini bermanfaat dan dukung channel ini dengan like serta subscribe-nya. Kita jumpa kembali pada konten-konten mendatang. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.